Oke, selamat sore dan selamat malam semuanya. Aca, Sami, Jenis Joy, Daryl. Jadi pada sore hari ini, malam hari ini, kita akan sama-sama belajar. Dan pelajaran kita sekarang, kita mau belajar tentang iman. Oke, Oke, Ci. belajar tentang iman. Dan apa yang kita mau pelajari tentang iman ini, kita akan melihat bagaimana caranya supaya iman ini diperkuat. Itu dia. Nah, kenapa iman ini penting? Ya. Jadi pertanyaan pertama kita mau jawab adalah kenapa iman ini penting? Gitu. Ya. Jadi kenapa sih kita belajar iman dan kenapa iman ini penting? Nah, kita coba buka ayat ya. Coba kita minta em, kita mulai dari ini ya, dari Aca dulu. Boleh baca Lukas 18:8. I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Oke. Nah, jadi dibilang di sini ini peristiwa apa yang paling penting di Lukas 18 ayat 8 aja? Iman di Lukas panet Peristiwa sayang, peristiwa. peristiwanya waktu Tuhan Yesus datang Misa. Oke. Jenis, kalau buat Jenis di Lukas 18:8 ini apa peristiwa yang penting? Masih belum dapat, C. Coba Jenis baca. Ada peristiwa apa yang penting di Lukas 18:8? Oh, peristiwa itu ada manusia datang, C. Nah, itu kapan? Itu Anak kapan? manusia datang itu kapan sih? Kapan, Daryl? Anak manusia datang. Oh, Tuhan Yesus datang. Namanya kata lainnya apa itu? Kata Hmm, lainnya itu hanya datang apa? Untuk supaya jadi lengkap. Yesus datang kedua kali. Betul. Second coming toh? Betul? Iya, dari Tuhan Yesus. Nah, Son of Man cometh ini second coming. Dan kalau kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya. Nama kita apa? Nama kita apa? Kalau kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, nama kita adalah Nama kita Advent. Advent. Advent itu artinya orang-orang yang menunggu kedatangan Tuhan. Dan untuk kita second Advent, betul nggak? Siapa first Advent berarti? Siapa first Advent? Yang bukan murid. Orang siapa? Lebih spesifik. Bangsa siapa? Yahudi. Yahudi atau Bangsa Israel? Yahudi. Betul nggak? Bangsa Israel toh tunggu first Advent toh? Kalau kita menunggu second Advent, bagaimana? Iya. Nah, Iya. betul. Nah, kemana? Son of Man kamet kemana? Bumi. Earth kan? Betul? Iya. Oke. Jadi, Son of Man. Hai Sally. Udah di Manado ini? Udah sampai Manado? Belum C, ada pembatalan jadinya Oh, besok. oke. Besok mungkin ya. Oke, oke. Jadi Son of Man kamet itu ke bumi kan? Betul? Cari apa?
Iya. Iman. Iman. Oke, jadi iman. Artinya, kenapa iman ini penting menurut kalian kenapa? Kalau berdasarkan Lukas 88. Coba pikirkan dulu, Cece mau tanya 3 orang. Bisa aja kalian, jadi make sure dapat jawabannya. Jadi, kenapa Oke. iman itu penting berdasarkan Lukas 18:8? Oke, kita mau tanya ya. Sally lah, pertama. Kenapa iman itu penting? Oke. Karena itu yang membuat kita bisa diangkat, sih. Oke, Mau bilang Yesus diangkat. kita mau Atau tanya. gini, Ci, atau Gimana? boleh. Atau Son of Man waktu datang dia carinya iman, bukan Oke. yang lain-lain. Hmm. Sekarang mau tanya sama Daryl. Kenapa iman penting itu karena waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dia mencari iman di bumi ini, Oke, di kita. orang terakhir. Kita mau tanya Aca. Joy, Karena itu cari ini, Cek. Apa? Sorry, ketutup Jenis tadi. Karena itu yang Tuhan Yesus mau cari. Oke. Jenis tadi mau ngomong sesuatu, Jenis? ini Joy, Cek. Oh, Joy mau coba jawab? Karena Tuhan Yesus mau cari iman. Oke, thank you, Joy. Mantap. Oke, terima Cek. kasih ya. Semua jawabannya betul. Jadi kenapa iman ini penting? Karena imanlah yang Tuhan Yesus cari saat second coming. Apakah ditulis di sini? Oh, waktu second coming, saya mau cari anak-anak yang lulusan sarjana ekonomi, begitu? Enggak. Bukan, Cek. Saya mau cari yang lulusan harus dokter, begitu? Enggak. Artinya, apakah semua sarjana-sarjana nggak ada gunanya kalau nggak ada apa yang Tuhan Yesus cari? Bagaimana? Bisa ngerti Iya. nggak kalian? Semua gelar pendidikan itu nggak ada gunanya kalau nggak ada apa yang Tuhan Yesus cari. Artinya, ya, artinya saat di dunia ini, ya, fungsinya, ya, fungsinya adalah memiliki apa yang Tuhan Yesus cari saat kedatangannya yang kedua kali. Gimana? Iya. Ya kan? Karena nggak ada gunanya. Kalau kita udah miliki, oh saya punya mobil 10, tapi nggak ada faith. Apakah Tuhan cari orang punya oto? Kita orang punya mobil, Sally? Enggak, Bukan. Ci. Anak manusia datang mau lihat berapa rekeningmu di bank. Begitu? Enggak, Cek. Enggak. Artinya, kita hidup di dunia ini, fungsinya bukan mencari yang Tuhan Yesus tidak cari saat datang ke bumi ini. Gimana? Iya. Nah, di bumi ini, ya, fungsinya bukan untuk mencari apa yang bukan Tuhan Yesus cari, yaitu yang bukan iman. Gimana? Gitu dia. Bisa ngerti itu semua? Sami ngerti? Anak-anak ngerti? Iya, bisa. Oke, mantap. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya saya memiliki iman, ya toh? Bagaimana saya memiliki iman yang dibutuhkan oleh saya supaya saya kedapatan ada iman waktu Tuhan Yesus datang. Itu kan pertanyaannya, Iya, Ci. ya kan? Bagaimana saya memiliki iman yang dicari oleh Tuhan Yesus? Ya kan?
oleh Tuhan Yesus saat second coming. Oke? Caranya gimana? Oke, ayatnya kalian udah pada tahu. Cara dapat iman gimana? Peroleh imannya dari mana? Ayat mana? Sami lah. Ingat nggak? Roma 10:17. Semua setuju? Iya, Cek. Apa isinya, Setuju, Jenis? C. Iman, di- iman didapat oleh mendengar firman, Cek. Oke, betul. Mendengar firman Tuhan. betul? Iya, Cek. Iya, Oke. Mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau baca lagi. Cukup enggak mendengar? Pertanyaannya sekarang, apakah cukup saya cuma mendengar? Oke? Cukup enggak, guys? nggak cukup. Ayat apa, ayat apa? Ada yang ingat enggak? Ayat apa? Oke. Matius 7. Matius 7. 24 sampai 27. Oke. 24 24 yang baca NC, 25 Aca, 26 Sami, 27 Jenis. Silakan. NZ. NC dulu, betul. Baru Aca, baru Sami, baru Jenis. Therefore, whosoever heareth this saying of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Oke, jadi wise man tuh apa ciri-cirinya, guys? Bangun rumah di atas rock atau batu. Dan itu apa? Namanya bangun rumah di atas rok itu kata lainnya apa? Heareth, C itu Hear heareth dan and apa? doeth Betul. Hear and and do. do. Betul? Iya, Ini jadi wise man itu dia dengar firman Tuhan dan dia lakukan. Boleh? Jadi iman itu ya, iman itu dengar dan lakukan apa yang didengar dari firman Tuhan. Gimana? Boleh? boleh. Iya, C. Oke. Lalu waktu saya dengar dan lakukan dan sedang bangun batu, apa yang terjadi? Ayat 25 aja. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Oke. Jadi, waktu ada saya dengar dan lakukan bangun rumah di atas batu, betul? Ada hujan, banjir, dan angin, betul? Iya, C. Dan rumahnya apa? Tidak apa? Tidak jatuh. Tidak jatuh. Karena apa? Karena di atas batu. Bangun di atas batu, betul? Betul. Dan Iya. kata lain batu apa? Tuhan Selain batu, Tuhan Yesus. Konteks. Oh, iman. Ayat 24. Apa itu bangun di atas batu? Hear and do. Hear and do. Boleh? Iya, Michi. Oke, Boleh. nanti kesimpulannya nanti ya. Ya. Oke. Ayat 26 sekarang. Bisa ngerti kan ini? Rumahnya nggak jatuh.
Karena dibangun di atas batu. Dan orang yang bangun di atas batu itu adalah orang yang dengar dan lakukan. Oke? Oke, sekarang ayat 26. Yang baca tadi Sam. And everyone that heard this saying of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. Oke, jadi di sini ada siapa orangnya sekarang? Foolish man. Oke, foolish man. Dan foolish man ciri-ciri dia ngapain? Apa yang dia buat? Bangun rumah di atas pasir. Betul, bangun rumah di atas pasir, betul? Pasti. Dan kata lainnya di sini dia ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya dengar tapi tidak lakukan. Hear dan not do, betul? Mm-mm. Oke. Artinya kalau dia hear dan not do, beriman nggak? Nggak beriman. Karena mendengar nggak cukup kan? Iya. Boleh? Lalu ayat 27, Jenis. Okay, Jem. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Oke, mantap. Oke. Rain, ada yang sama kan? Ada apa aja tadi? Hujan. Ya toh? Banjir. Dan angin. Ya toh? Iya. Dan ini sama kan tadi, ini menerpa rumah kan? Oke. Ini menerpa rumah juga, betul? Nah, dia. Dan rumahnya apa? Tidak jatuh. Atau jatuh? Tidak jatuh, Jem. Semua setuju? Jatuh. Jatuh, guys. Gimana, Aca? Kami. Jamin Jatuh, toh? Boleh? Rumahnya Iya. jatuh. Nah, karena dibangun apa tadi? Di Di atas atas pasir. apa? Pasir. Dan pasir ini adalah dengar dan tidak lakukan. Boleh? Oke, berarti kita mau kesimpulkan, guys, ya. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita lihat sini. Tipe orang, oke? Tipe Iya. orangnya ada siapa aja tadi? Wise sama siapa? Foolish, betul? Yang mereka lakukan, ya kan? Build kan, sama-sama build house, toh? Satu di atas batu, satu di atas Pasir. pasir. Oke? Sikap mereka. Hear and do. Hear and not do. Oke? Terus ada rain, flood, dan winds. Ya toh? Iya. Ini dia. Ini tidak jatuh. Dan ini jatuh. Oke? Tambahin satu lagi. Tambahin. Nah, ini. Dan ini kata lainnya apa? Ini kata lainnya apa? Hear and do. Beriman, betul? Tidak ada iman. Artinya, apa fungsinya rain, flood, winds?
untuk mengungkapkan apakah dia ada iman atau enggak. Yang lain. Yang lain gimana? Untuk menjatuhkan rumah. Menjatuhkan rumah. Gimana nih sih Apa pertanyaannya? fungsinya? Apa Hmm? fungsinya rain, flood, dan winds? Fungsinya itu untuk tidak hear and do dan jadi foolish dan hasilnya jatuh. Oke. Tapi yang wise kena juga loh. Hmm. Yang wise kena juga sama rain, flood, wind loh. Aja. Apakah itu juga mengungkapkan wise juga? Enggak berarti. Tapi dua-duanya kena rain, flood, winds. Jadi fungsinya rain, flood, winds apa? Buat si wise. Sorry, Cia, putus-putus kita gimana? Fungsinya untuk nggak jatuh, Cia, Cia. pertanyaan. Gak jatuh? Nggak rubuh maksudnya. Oke. Terus bagaimana rumah yang rubuh? Artinya dia tergoyah gitu nih. Tergoyah ya. Oke. Itu jawabannya aja lah. Terima kasih ya. Eh, gimana Sally? Apakah udah bisa kedengeran? Ini udah bisa, C. Baru bisa. Udah ya, bisa ya? Tadi bisa. Oke. Tadi pertanyaan apa ya, C? Apa fungsinya rain, flood, wind? Oh, gitu. Tunggu, bentar. Bentar aja. Oke, thank you ya. Udah tunggu. Ada kokore telepon bentar. Jadi apa fungsinya rain, flood, wind? Sally mau jawab? Kenapa, C? Mau jawab? Mau jawab? Oh, Sally, C. Mm-mm. Boleh. Apa? Kalau Sally, untuk menentukan, bukan mau menentukan, untuk melihat apakah dia beriman atau enggak. Oke, thank you. Oke, mari kita lihat ya guys. Oke. Apa yang membuat dari bagan ini, apa yang membuat kalian tahu ada yang nggak kelihatan? Ayo, apa? Gimana, C? Tadi Apa nggak yang jelas, C, membuat suaranya. Betul ya. Apa yang dari ayat yang menunjukkan bahwa ini adalah hal yang tidak kelihatan? Apa? Jadi ini, oh kita tahu, oh ini nggak kelihatan nih. Nah, itu kata-kata apa yang menunjukkan, ini menunjukkan nggak kelihatan, C. Kayak gitu. Kata-kata wins. Win, oke. Apalagi, guys? Dari bagan aja ada kok. Dari ayat juga ada. Itu harus satu kali dong. Yang membuat kita tahu ini nggak ada ya, C. Nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Ada. Jadi ada, tapi nggak kelihatan. Jatuh dan tidak jatuhnya, C. Jatuh tidak jatuhnya. Oke. Yang lain? Sami apa Sami? Yang nggak kelihatan Sami. Iman, C, iman. Iman. Apa lagi? Iya sih iman juga bisa. Iman. Oke. Mari kita lihat. Yang di sini yang menunjukkan ini nggak kelihatan adalah kata di atas. Atau upon. Menunjukkan batu dan pasir ada di bawah. Gimana? Pondasi rumah kelihatan nggak, guys? Fondasi rumah. Pondasi itu di bawah atau di atas? Jadi kalau rumah Oh kelihatan iya, di bawah. pondasinya. Fondasinya.
Kalau rumah fondasinya di bawah atau di atas, Sally? Di bawah sih. Ini kalau di bawah kan artinya fondasinya ketutup rumahnya dong. Betul nggak? Iya. Jadi di atas Jadi itu, nggak kelihatan. Oh, betul nggak? Batu dan pasir ini ada di bawah rumahnya iya. kan? Boleh? Iya, Ya, jadi kelihatannya itu boleh sih. orang kalau mau lihat, pernah nggak ke rumah orang terus mau merhatiin fondasinya? Hmm, enggak lagi, enggak pernah. Enggak kan? Jadi batu dan pasir Nggak ini bisa lihat pun kalau mau lihat. ketutup rumahnya kan? Betul nggak? Karena Iya, kan fondasi kan di iya. bawah, ditaruh di bawah kan? Terus akhirnya dibangunlah rumahnya. Betul nggak? Boleh? Betul sih. Kayak Iya, waktu Miss. dulu mau bangun ini rumah-rumah, taruh batu-batu di bawahnya. Nah, habis rumahnya Iya. di semen semua nggak kelihatan kan batunya, Sally. Iya Boleh? sih. Betul. Boleh ngerti semua? Jadi sebelum ini rumah Sonder ini ada, ya kan? Itu kan pasir semua, tanah semua kan? Oh, kita Iya, kasih Miss. batu dulu bawahnya. Tapi kan sekarang Sally waktu masuk rumah sini ada kelihatan batunya enggak? Enggak bisa Ya, udah lihat. ketutup semen apa semua kan? Ngerti nggak itu Iya. maksudnya? Boleh? Oke. Bisa kan? Jadi di bawahnya dia dulu beli ada batu-batu besar, masukin semua biar sebelum pasang anunya ini kan rumahnya di atas batu gitu loh. Supaya nggak longsor kan? Ini kan di atas bukit gitu. Oke, bisa ngerti itu? Nah, jadi Bisa batu dan sih. pasir ini ada di bawah. Artinya ini nggak kelihatan. Oke? Jadi fondasi ini di bawah kan? Ini tidak kelihatan. Oke? Kelihatan. Artinya, Iya. apakah semua orang akan mengakunya mereka bikin apa yang mereka dengar? Betul nggak? Semua orang akan Iya. mengakunya apa? Oh, saya bikin apa yang saya dengar. Gimana? Iya. Nggak ada kan yang mau bilang, oh, saya nggak bikin yang saya dengar. Udah foolish dong kan? Betul nggak? Iya, Miss. Atau semua Iya. orang mengaku apa? Semua orang mengaku apa? Advent. Advent. Apalagi? Advent. Apalagi? Bijaksana. Apalagi? Ada iman. Nah, semua orang mengaku beriman. Gimana? Boleh? Semua orang mengaku saya bangunnya di atas pasir. Ada nggak yang mau bilang, oh saya dengan bangga, oh saya bangun di atas pasir. Begitu. Ada yang mau nggak, Daryl? Gimana, Daryl? Apa ada orang nggak mau bilang, oh saya bangunnya di atas pasir nih, gitu? Mau nggak orang ngaku dia foolish? Enggak, bilangnya di Ah, atas. ya kan pasti kita pun istilahnya kita pun pasti maunya dibilang wise kan? Iya, Itu dia. Tapi pengakuan saya kalau saya wise, saya belum tentu wise, betul nggak? Pengakuan saya ada iman, saya belum tentu beriman. Gimana? iya, Pengakuan saya membangun di atas batu, belum tentu saya membangun di atas batu. Walaupun saya ngakunya, oh saya bangun di atas Iya. batu. Oh saya dengar, saya lakukan. Tapi belum tentu. Dan fungsinya rain, flood, wind adalah membuktikan kalau saya wise atau foolish. Membuktikan saya itu fondasinya apa. Bagaimana? Hmm. Itu dia. Jadi, fungsinya rain, flood, wind adalah untuk membuktikan pengakuan saya benar atau tidak. Betul nggak? Jadi saya selama ini mengaku, oh saya pengikut Tuhan. Pas rain, flood, wind kelihatan pengikut Tuhan atau bukan? Gimana? Boleh? Iya Iya, sih. Boleh. Boleh, boleh boleh? sih. Kalau di sini dibilang semua, ya toh? Siapa yang di sini suka mau marah? Oh, saya nggak mau marah, C. Marah itu nggak bagus. Tapi waktu rain, flood, wind marah. Gimana? Iya sih. Misalnya kita belajar lah hari ini, marah itu nggak bagus loh. Marah itu membunuh. Ini kan sama dengan mendengar, toh? Betul nggak?
Iya, Tapi iya, Tuhan mau betul. buktikan kita ada iman. Kita beriman dengan apa yang Tuhan bilang, jangan marah. Dengan Tuhan kasih ujian rain flood wind, supaya kita buktikan bahwa kita percaya bahwa kita nggak marah. Bisa nggak marah ya. Jadi rain flood wind ini untuk membuktikan kita percaya dengan apa yang Tuhan bilang itu bisa jadi di kehidupan kita. Bagaimana? Jadi rain flood wind itu Tuhan kasih izinkan. Ya kan, misalnya Aca toh, oh tiba-tiba Revelation apa namanya, robek-robek baju Aca tanpa tanpa ada apa-apa, tiba-tiba Revelation ambil semua baju Aca, dirobek-robek semua pakai gunting, dibuat mainan. Terus habis itu tadi baru belajar apa? Kita nggak boleh marah loh, marah itu sifat setan loh gitu kan. Nah, disinilah Aca harus buktikan bahwa dia percaya bahwa kita bisa nggak marah dengan kuasa Tuhan. Bagaimana? Dan ketika waktu Aca mau marah gitu kan, ujian toh ini, betul? Rain flood wind toh? Ketika Aca misalnya, aduh, aku Iya, ingat tuh pelajaran kita ada belajar sama-sama NC, Sally, Daryl, kita belajar ini marah ini karakter setan ini. Kita nggak mau punya karakter setan dan Tuhan bilang kita bisa menjadi orang panjang sabar karena itu panjang sabar karakter Tuhan. Tuhan kita nggak mau ini layani marah. Waktu Aca lakukan itu, Aca jatuh nggak? Ketika Aca iya, lakukan apa yang dia dengar, Aca jatuh nggak? Aca jatuh nggak guys? jatuh. Kak Aca lakukan yang dia dengar, Nggak sayang. jatuh, nggak jatuh. Nggak jatuh. Betul nggak ini tadi? Saat rain flood wind, kalau dia hear dan do, dia beriman, dia percaya apa yang dia dengar, bisa dia ungkapkan. Karena dia tahu itu karakter Tuhan, dia beriman. Saya pasti bisa ini untuk ungkapkan ini dengan kuasa Tuhan. Dia nggak jatuh. Tapi kalau dia cuman habis BS, dia dengar firman Tuhan, waktu ada ujian, misalnya Revelation, gunting-gunting bajunya Sami, ya kan? Ya kan? Gunting-gunting bajunya Sami. Sami so lupa itu apa yang dia dengar, terus dia marah. Jatuh atau nggak jatuh? Jatuh. 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 Jadi rain flood winds ini adalah ujian-ujian harian untuk mengungkapkan kita praktekkan nggak yang kita dengar dari belajar gimana? Bisa ngerti nggak guys? Iya, bisa Dan sih. Dan itulah yang mengungkapkan ketika kita praktekkan yang kita bikin itu namanya faith, guys. Gimana? Dan itulah yang Tuhan cari. Tuhan cari orang-orang yang dengar dan dia lakukan yang dia dengar. Dia beriman, dia percaya yang Tuhan bilang. Walaupun sangat sakit untuk nggak melayani apa yang biasa dia lakukan yang bertentangan dengan yang dia dengar. Biasanya dia selalu marah. Contohnya kan, baru dengar kita nggak bisa marah. Ini marah karakter setan. Siapa mau karakter setan? Ya kan? Siapa yang mau karakter setan? Oh Tuhan saya nggak mau. Waduh bertentangan kan? Yang biasanya marah kan? Biasanya misalnya Miche sekarang punya baju dipotong-potong Revelation. Ya kan? Waduh, biasanya marah gitu kan. Waktu ada firman ini bertentangan dengan kebiasaan Cece, betul? Betul nggak? Bertentangan nggak? Iya. Firmannya bilang jangan marah, Cece kebiasaannya marah. Bertentangan atau sama? Bertentangan. Bertentangan kan guys? Gimana, Daryl? Bertentangan kan? Tapi kalau saya beriman, saya mati. Saya punya keinginan untuk marah supaya firman itulah yang hidup sekarang, bukan saya lagi, itu faith. Gimana? Dan hasilnya tadi nggak jatuh. Dan orang yang Tuhan cari ini orang yang Iya, wise, guys. Boleh? Semuanya? boleh. Itu dia. Jadi Boleh sih. kalian penting nggak rain flood winds ini artinya? Iya, Penting nggak Cek. ini? Mm-mm. Karena Penting kalau banget ini. kalau kita bilang, Gimana, sorry. Sally? Kalau kita bilang apa? Kalau kita bilangnya kita beriman, terus kalau kita bilangnya kita beriman, terus bilang oh ya kita beriman, terus makanya butuh ini supaya kita tahu oh ternyata saya nggak beriman kok Teh. Nah, itu dia.
Jadi, makanya kalau misalnya ini ya kelemahannya kita dimarah ya. Oh, kita belum menang. Kita akan diuji lagi dengan rain flood winds yang mau mengungkapkan untuk menguji kita pilih untuk nggak marah. Gimana? Tuhan kasih sayang sekali sama kita. Dikasih keadaan-keadaan yang kayaknya memancing emosi kita. Tapi jangan terpancing karena disitulah waktunya untuk pengungkapan iman kalau kita percaya apa yang kita dengar. Gimana? Iman tuh bukan cuman iman dengar aja, tapi kita iman tuh saya beriman, saya percaya dengan apa yang saya dengar, dan kata beriman percaya itu saya ungkapkan yang saya percaya dalam saya punya tindakan. Gimana? Boleh semuanya? Jadi apa aja yang benar yang Boleh. kita dengar, Tuhan akan izinkan keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa untuk kita bisa praktekkan apa yang kita dengar, dan itu membuat kita lebih beriman dan lebih yakin akan firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak bikin, kita akan makin lemah iman. Bagaimana? Jatuh terus. Bagaimana? Dan apakah itu yang dicari oleh Tuhan saat dia datang? Iya, Ci. Apakah itu yang dicari, yang jatuh-jatuh terus yang dicari Tuhan? Enggak. Artinya, kata lainnya, waktu Tuhan Yesus datang dia cari iman, Tuhan Yesus cari orang yang nggak jatuh lagi. Gimana? Ya, Ci. Putus-putus gimana, Ci? Gimana, Sami? Ulang dulu. Jadi yang aku tadi dapat Ada yang itu ulang? bahwa waktu Tuhan Yesus datang itu, dia itu mencari orang yang tidak akan jatuh lagi gitu. Betul. Boleh? Itu dia, yang orang-orang yang apa? Dengar dan lakukan, betul nggak? Iya, Miss. Nah, itu dia. Dan bagaimana caranya mau praktekkan yang didengar? Saat ujian-ujian. Ya, misalnya Sally tergoda mau marah sama Enzi. Disitulah, tapi kita belajar harus punya panjang sabar kayak Kristus. Aduh, kita nggak mau marah ini, Tuhan tolong. Nah, itulah Sally sedang membangun di atas batu. Gimana? Boleh? Iya. Dan kalau nggak membangun di atas batu artinya apa? Sally marah aja terus dan terbukti jatuh waktu angin dan badai peristiwa itu. Jadi kalau kita dalam peristiwa kegiatan kehidupan kita dalam rumah tangga, kita nggak bisa hear and do, apakah nanti di penganiayaan bisa hear and do? Enggak, Ci. Enggak, makanya harus latihannya itu sekarang atau nanti? Sekarang atau nanti, guys? Sekarang. 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 Oke, mari kita lihat ayat ini ya. Ya. Sekarang yang baca ayat 6, yang belum baca siapa? Daryl ya. Oh, ada Neil. Neil dulu, ayat 7, Daryl. 1 Petrus 6 ayat 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Wherein Neil, ya. wherein ye greatly Ya. rejoice through now for a season, if need be, ye are in heaven's through manifold temptation. Ayat 7, Daryl. That the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perish, without a be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Oke. Thank you, Daryl. Oke. Nah, jadi mari kita lihat sini ya. Coba, apa persamaan 1 Petrus 1, 6 dan 7 dengan Lukas 18:8? Apa? Apa dia punya persamaan?
ada pencobaan iman. Oke, iman. Yang lain? Yang Pertanyaannya samanya 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 dan Lukas 18:8, Dek. ya sama Mica iman. Iman. Oke. Selain iman ada nggak yang kalian bisa lihat sama? Ada nggak yang sama nih, guys? Hmm? Kok nggak ada ya, Ce? Saya cuma iman. Samanya itu ada second coming-nya, guys. Ada praise at the appearing of Jesus Christ kapan nih? Gimana? Daryl, dapat nggak itu? Eh, belum. Coba. Praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Kapan tuh appearing Yesus menyatakan dirinya? Oh, astaga, iya bener ya, Ce. Kedatangan Tuhan Yesus. Ini the appearing of Jesus Christ, God, honor and glory kan second coming. Betul kan? Boleh? Iya. Dan Iya, Ce, sama-sama betul. Kan tadi datang. ya, dan Lukas 18 Tuhan Yesus cari iman ya. Iya. Dan 1 Petrus 1:6-7 ada ngomongin tentang iman, tapi lebih lengkap lagi ngomongnya. Jadi, ini imannya di sinilah ya. 1 Petrus 6 ayat 7 dibilang kamu harus apa? Kamu harus apa? Harus apa nih, guys? Harus apa? Harus bersuka cita, betul? Boleh? Boleh. Lalu sekarang ini kamu a season tuh artinya terus-terus atau seketika itu aja? A season tuh selamanya atau ada jangka waktu nanti enggak? Gimana? Terus ya. A season? Season tuh ada 4. Kalau a season itu Oh apakah iya ya. 4 musimnya atau cuman 1 Enggak, aja? Ce. Jadi enggak selamanya kan? Cuman 1. Iya, Boleh? a season. Boleh, A Ce. season of apa? A seasons. Of Temptation. temptation. Gimana? Boleh nggak? Ngerti nggak ini? Jadi apakah ada saatnya kita digoda itu maksudnya? Ada. Betul nggak? Apakah dari bangun tidur dari jam 7 sampai jam 10 digoda terus atau ada saatnya digoda? Kita digoda. Gimana? Ada saatnya, Ce. Ada saatnya toh? Nah, apakah bersukacitanya waktu nggak digoda atau digoda? Tuh dua-duanya, Ce. Di ayat ini dibilang apa? Bersukacitanya kapan? Pencobaan, Ce. Kadang-kadang kalau kita nggak digoda, bersukacita. Waktu digoda bersungut-sungut. Betul nggak? Iya. Tapi di sini bilang kalau kamu digoda, kamu harusnya rejoice. Greatly lagi. Besar kamu punya sukacita. Untuk menghadapi kamu punya cobaan yang sesaat doang ini. Walaupun besar. Berbagai macam tuh jenisnya macam-macam. Hari ini digoda buat bohong, besok digoda buat melawan orang tua, besoknya digoda untuk pikiran jahat, besoknya digoda untuk marah, gimana? Macam-macam dan berat untuk daging kita, gimana? Boleh? Bisa ngerti itu?
Bisa, Chef. Bisa, Cik. Harus bersuka cita. Nah, alasannya kenapa bersuka cita? Karena temptation ini, ya toh, akan menghasilkan iman. Gimana? Nih, Mica di sini. Dihadapi dengan greatly rejoice. Ya kan? Iya, Cik. Akan menghasilkan iman yang murni. Artinya, penggodaan ini adalah fungsinya untuk saatnya saya mempraktekkan apa yang benar. Gimana? Boleh? Iya. Karena kalau tenang-tenang semuanya pasti bilang, Daryl, kita nggak boleh marah ya. Daryl pasti bilang, oh iya, C. Betul nggak, Daryl? Aca pasti setuju kan? Oh iya, boleh Aca bohong? Oh nggak boleh itu, Sami. Sami, boleh nggak kita misalnya misalnya kita misalnya kita nggak sopan sama orang tua gitu. Sami bilangnya apa? Oh nggak boleh dong Mice, betul nggak? Semua setuju Ya, nggak gitu? Ya kan? NC boleh nggak sabar sama NC? Oh nggak boleh C, itu nggak bagus, betul nggak? NC boleh nggak marah sama kakak 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 Sally? Oh nggak boleh C, semuanya bisa ngomong yang benar, betul nggak? Tapi Tuhan izinkan penggodaan, ya, izinkan penggodaan untuk kita bisa yang kita udah tahu benar itu kita ungkapkan di dalam kita punya kehidupan. Dan kalau kita bisa praktekkan itu adalah iman yang Tuhan Yesus cari saat kedatangannya. Dan kita harus greatly rejoice. Kenapa? Karena kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan cari nanti waktu second coming. Gimana? Jadi kalau penggodaan tuh kita harus bersyukur. Yes, kita mau hasilkan apa yang Tuhan Yesus cari nanti. Gimana? Atau kita bersungut-sungut. Digoda terus, digoda terus. Artinya nggak bisa menghasilkan yang Tuhan Yesus cari dong. Betul nggak? Bagaimana, Daryl? Ngerti nggak ini, Iya, Daryl? Cik. Fungsinya temptation. Rain, wind, sama flood. iya, untuk mendapatkan faith. Untuk dapatkan faith. Jadi faith itu bukan cuman kita belajar-belajar ini cuman kita lagi belajar teorinya. Prakteknya itu kita dalam punya kehidupan sehari-hari, kita menghadapi satu sama lain, ya kan? Misalnya Daryl sama adiknya, sama mama papa, jujur sama mama papa, sayang sama adik. Nah, itu semua hal yang Daryl tahu benar, Daryl praktekkan. Dan waktu mau praktekkan yang benar, kita udah tahu kan daging kita itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi disitulah pergumulan namanya penggodaan di situ. Bagaimana? Boleh? Penggodaan itu adalah ketika ada dua pilihan antara baik dan salah yang kita tahu, dua-duanya yang mana yang harus dibikin yang mana enggak, dan disitulah kita mau pilih untuk kita pilih yang salah atau yang benar. Itu penggodaan. Gimana? Kalau orang nggak bisa bikin salah, bisa nggak digoda? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu dia. Makanya Tuhan Yesus waktu digoda memang bisa jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan Yesus pilih untuk enggak takluk dengan keinginan dagingnya, tapi dia bilang ada tertulis. Apa yang keluar dari firman Bapa itulah yang saya mau lakukan. Itu pun harus jadi bagian kita. Tuhan kasih contoh bagaimana kita beriman, walaupun Tuhan nggak butuhkan itu. Bagaimana? Karena Tuhan praktekkan itu karena tahu bahwa kita butuh. Terus apakah kita yang butuh seakan-akan cuek? Nggak pedulilah. Apakah bisa seperti itu bisa selamat sikap kita, guys? Kita yang butuh faith. Jadi kita lah yang sekarang, ini kita punya karakter nih yang masih nggak akan tembus nanti second coming ini karena ini bukan iman nih. Ini, kita masih nggak sopan nih sama orang tua. Tuhan, kita akan diuji nih. Nah, besok pagi tiba-tiba mama, papa datang lewat. Biasanya kita nggak sopan gitu kan. Nah, ambilin minum. Buset sama mama papanya gitu kan. Sekarang, mama papa kita yang ambilin minum ya. Wah, itu kan
melawan kebiasaan yang nggak bagus, betul nggak? Dan itu bisa kalian lihat apa kalian punya kekurangan yang bukan iman, yang nggak Tuhan Yesus cari, itu kalian harus tahu apa. Bagaimana? Bisa gitu? Apa aja? Oh, kita masih suka melawan, suka bohong, kejahatan-kejahatan yang kalian bikin-bikin yang nggak bisa dibawa ke surga itu kalian harus teliti dan kita kalahkan semua dengan pertolongan Tuhan. Gimana, guys? Boleh? Dan orang yang bertujuan mau punya iman akan bersuka cita waktu digoda karena dia tahu kalau dia bergantung pada Tuhan saat digoda, dia akan hasilkan iman yang Tuhan Yesus cari. Gimana? Jadi fokus kita sekarang adalah nggak lain dan nggak bukan adalah apa? Mau cari apa, guys? Mau cari apa, guys? Iman yang murni. Iman yang murni. Bisa nggak iman bisa nggak dihasilkan tanpa rain, flood, sama wind? Bisa nggak? Bisa. Oh, saya ada iman tapi nggak pernah digoda. Bisa? Bisa aja? Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya bersyukur nggak kalian kalau kalian diuji, ya? Dan kalau misalnya kalian masih kedapatan jatuh, jangan menyerah, jangan putus asa. Kalian masih bernafas, maju lagi, bangkit lagi, bikin yang benar, bergantung sama Tuhan, berdedikasi, mengaku sama Tuhan. Tuhan, kita so salah ini. Kita nggak mau bikin ini, Tuhan. Tuhan, tolong saya untuk saya bisa fokus. Saya bisa merenungkan itu karakter Tuhan. Saya mau jadi kayak Tuhan. Saya bukan mau jadi kayak dunia. Nah, itu yang harus kita pikirkan dan renungkan di masa-masa pintu kasihan kita yang mau sudah tertutup ya, guys. Boleh semua? Jenis ngerti itu, Jenis? Daryl, Aca, Sami? Bisa, Ce. Bisa ya? Daryl dapat ya, Daryl? Neil, Aca, NC? NC Sally? Bisa, NC Ce. Sally bisa dapat, sayang? Boleh, Ce. Tujuan Ce, kita Jenis mau belajar. tanya, Ce. Boleh, Jenis. Maksudnya iman yang murni itu gimana ya, Ce? Iman yang murni itu iman yang memang benar-benar pure. Iman, karena ada orang yang mengaku iman palsu kan? Kalau ada yang murni, ada yang palsu kan? Iman palsu apa? Orang yang cuma mengaku beriman aja, Jenis gitu. Apakah iman yang murni atau iman yang palsu yang dicari Tuhan? Enggak, Ce. Iman yang mana? Palsu atau murni? Iman yang murni, Ce. Contohnya ada emas palsu sama emas murni. Jenis sukanya emas palsu atau emas murni? Murni. Nah, emas yang murni itu adalah emas yang udah dibakar sama api. Kalau emas-emas palsu nggak perlu dibakar sama api kan, dicat aja sama warna emas, betul nggak? Batu terus dicat sama emas sudah kayak emas kan? Iya. Nah itu dia, itu nggak murni, jenis palsu. Tapi emas murni itu adalah emas yang udah dibakar itu. Dibakar habis-habisan, lama dibakarnya. Begitu juga orang Kristen akan digoda, akan diuji, akan ketemu banjir, badai, angin. Tetapi disitulah orang Kristen gunakan kesempatan untuk menyatakan bahwa dia memiliki iman dengan mengungkapkan apa yang dia dengar. Gimana? Boleh? Boleh, Ce. Thank you, Ce. Dan kalau misalnya masih ada dari kita masih belum melakukan yang dia dengar, mari kita saling menguatkan, mengingatkan, bukan menjatuhkan. Gimana? Ayo Daryl, bangkit lagi Daryl. Ayo kita bikin Daryl, betul nggak? Ayo Aca, semangat lagi Aca. Bikin yang benar. Besok kalau bangun, bikin yang benar. Kalau diuji lagi, jangan jatuh Aca. Bagaimana? Sami, ayo semangat Sami, gitu kan? Aca, NC, Neil, Jenis, ya kan? Boleh gitu semua? Boleh, Ce. Bisa, Aca, Sami? Bisa, Ce. Daryl bisa dapat gitu, Daryl? Ya kan? Bisa. Jadi kalau misalnya masih ada yang jatuh, kita semangatin. Ayo, pas bangun lagi. Bangkit lagi. Masih hidup. Nanti penggodaan berikutnya pasti Tuhan uji lagi. Karena Tuhan sayang kamu, mau selamatkan kamu. Kamu akan diizinkan dalam situasi penggodaan. Disitulah buktikan apa yang kamu dengar, kamu bikin yang benar, bukan yang salah. Sehingga kamu kedapatan berdiri dan enggak jatuh.
Itu harapan Cece untuk Cece pribadi. Cece ingin seperti itu dan mau seperti itu. Dengan pertolongan Tuhan bisa. Kalian pun bikin yang sama dalam kehidupan kita masing-masing di tempat yang berbeda-beda. Harapan Cece, kita bukan hanya ketemu-ketemu di Zoom seperti ini, walaupun Cece belum pernah ketemu Daryl ya, Janice, Joy belum pernah ketemu, tapi harapan Cece adalah kita bisa ketemu di saat kedatangan Tuhan. Dan waktu kita semua ketemu di kedatangan Tuhan, kita tahu bahwa kita setia untuk lakukan yang kita pelajari sama-sama, yang kita dengar dari firman Tuhan sama-sama dalam kehidupan kita masing-masing. Boleh semua? Cece Boleh, Cek. doakan kalian dan kalian doakan Cece biar iman kita teguh, nggak ditaklukkan oleh setan. Boleh? Aceh, boleh? Sami? Jenis ada pertanyaan? Iya, Cek. Ada Oke, dua ya, mantap. Cek. Apa sayang? Sorry. Satu-satu, Cek. Ada pertanyaan. Oh, boleh. Silakan Jenis. Kan waktu itu kan di cerita Alkitab tuh ada wanita berzina. Nah, terus ada Tuhan Yesus yang tulis di tanah. Tuhan Yesus tulis apa sih, Cek? Tuhan Yesus tuh kalau di Roh Nubuat dia menulis hukum Musa, Jenis. Tulis di tanah, Cek. Dia tulis hukum. Nah, di situ kan soalnya kan kalau 10 hukum kan cuman jangan berzina kan? Kita tahu penguraiannya dari 10 hukum itu statute and judgment, dan statute and judgment itu termasuk hukum Musa kan? Disitulah ditulis apa namanya? Aturan-aturan hukum Musa yang sebenarnya lah. Dan kedapatan ketika diuraikan itu penjelasan hukum, kedapatan orang-orang yang membawa wanita berdosa ini untuk dilempari batu ini juga kedapatan berdosa, Jenis. Itu kan? Kayak contohnya, oh saya nggak pernah tidur dengan istri orang, tapi kalau di pikiran mengingini wanita lain yang bukan istrinya, bersinah juga nggak, Jenis? Iya, Cek. Nah, itu dia. Itu yang Tuhan Yesus tulis di tanah. Itu kalau baca Roh Nubuatnya itu. Dia tulis penjelasan penguraiannya hukum di situ. Boleh? Boleh, Cek. Thank you, Cek. Yang satunya apa, sayang? Yang satunya apa ya, Cek? Tadi udah lupa sih, Oh, Cek. udah lupa. Nanti kalau ada tanya aja ya di chat ya, Jenis. Di chat mana, Cek? Di WhatsApp. Ini kan Oh, dapat boleh, di Cek. YouTube. Ya. Soalnya pertanyaan tadi tuh mau ditanya Kang Toren, dia habis nyanyi terus lupa. Oh, iya. Tanya Cici Gigi aja waktu sama. Oke, Jenis boleh tanya lagi supaya Cece juga belajar nanti jawaban dari Uncle ya. Boleh, Cek. Oke, Thank you, terima Cek. kasih ya Jenny sudah tanya. Kalian semangat terus. Tuhan udah mau datang, tanda-tandanya. Jangan terpengaruh dengan keinginan-keinginan dunia yang mematikan. Setan cuma tawarkan kesenangan sementara, tapi dia mau binasakan kita lewat kesenangan sementara yang semangkok merah, kacang merah kan? Makan berapa lama sih? Makan semangkok kacang merah, Daryl. Palingan 10 menit, 15 menit habis kan satu mangkok. Betul nggak? Ya, kayak Ya, makan. tapi itu jangan tukarkan yang sementara itu dengan yang panjangnya nggak ada ujungnya. Itu yang Cece mau. Kalian pikir baik-baik tentang keselamatan kalian. Setan mau ganggu terus. Kalian punya keinginan untuk semangat selamat tuh setan mau ganggu. Tapi jangan dipatahkan, jangan dikalahkan, jangan ditaklukkan. Karena setan yang sudah ditaklukkan. Mau nggak kalian dikalahkan sama orang yang udah kalah? Gimana guys? Mau nggak? Setan tuh udah kalah, tapi Daryl baru dikalahkan sama orang yang udah kalah. Gimana, Daryl? Mau nggak, Daryl? Hmm. Enggak kan? Setan tuh udah kalah, Daryl. Jadi perlu nggak kita kalah, Daryl? Enggak. Nggak perlu. Perlu nggak Aca kalah kalau setan udah kalah aja? Apa misalnya? Perlu nggak Aca kalah kalau setan udah kalah? Enggak. Nggak perlu Aca. Aca harus semangat terus dalam perjuangan iman Aca sampai pada akhirnya. Sepenuhnya 100% cinta Tuhan. Oke? Semuanya ya, guys? NC Sally bisa, guys? Bisa ya? Bisa, Cek. Oke, sampai baku dapan nanti kelas berikutnya, guys. Kita mau pray. Aca boleh berdoa ya? Thank you, Cek. Thank you semua.